Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan huruf ta yang ada pada wazan ifta'ala. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang ibdal, di mana terdapat suatu huruf yang diganti dengan huruf yang lain. Terkait dengan tak yang terdapat pada wazan ifta'ala di sini terdapat beberapa kaidah. Di antaranya adalah yang pertama, manakala fa fiil dari wazan ifta'ala di sini berupa huruf waw atau huruf ya, maka fa fiil ini akan digantikan dengan huruf ta dengan syarat waw atau ya di sini bukan merupakan perubahan bentuk dari huruf hamzah. Sekali lagi, manakala fa fiil daripada wazan ifta'ala ini berupa huruf waw atau ya, maka fa fiil itu nanti akan digantikan dengan ta dengan syarat waw atau ya tersebut bukanlah merupakan perubahan bentuk dari huruf hamzah. Contohnya seperti lafadz iutasola. Iutasola di sini berasal dari kata dasar wasola. Jadi lafadz wasola manakala diikutkan kepada wazan ifta'ala maka akan menjadi iutasola. Pada lafadz iutasola di sini terdapat huruf waw yang posisinya berada pada fa fiil. Maka waw di sini pun haruslah diganti dengan huruf ta sehingga iutasola akan berubah menjadi ittasola. Jadi tak yang pertama ini adalah perubahan bentuk dari huruf waw. Selanjutnya, karena memang di sini terdapat dua huruf yang sejenis yang bertemu langsung di dalam satu kalimat dan di antara keduanya tanpa ada pemisah dan didahului dengan huruf yang sukun, maka tak yang pertama ini diidghamkan kepada tak yang kedua sehingga ittasola akan berubah menjadi ittasola. Contoh yang lain, seperti bentuk fiil mudhari' daripada lafadz iutasola ini. Jadi, iutasola yautasilu. Yautasilu di sini fa fiilnya sama dengan pada bentuk fiil madinya yaitu berupa huruf waw. Maka wawnya di sini pun harus diganti dengan huruf ta sehingga menjadi yattasilu. Selanjutnya, tak yang pertama ini diidghamkan kepada tak yang kedua sehingga menjadi yattasilu. Begitu juga bentuk fiil amar daripada lafadz iutasola yaitu iutasil yang nantinya akan menjadi ittasil. Prosesnya pun sama. Ini yang fa fiilnya berupa huruf waw. Kemudian contoh yang fa fiilnya berupa huruf ya seperti lafadz itasaro. Itasaro mengikuti wazan ifta'ala di mana pada fa fiilnya di sini berupa huruf ya. Ya dan waw yang ada pada lafadz iutasola dan itasaro ini merupakan huruf asli karena untuk iutasola di sini asal katanya adalah wasola. Sementara untuk lafadz itasaro ini asalnya adalah yasaro. Jadi ya yang ada pada lafadz itasaro ini adalah huruf asli, bukanlah merupakan perubahan bentuk dari huruf hamzah. Maka ya yang ada pada lafadz itasaro ini haruslah diganti dengan huruf ta sehingga menjadi ittasaro. Selanjutnya tak yang pertama di sini diidghamkan kepada tak yang kedua sehingga menjadi ittasaro. Jadi dijadikan satu. Pertanyaannya adalah kenapa huruf waw atau ya yang berada di dalam wazan ifta'ala di sini diganti dengan huruf ta? Alasannya adalah karena sulitnya pengucapan. Jadi manakala fa fiilnya di sana berupa huruf waw atau ya yang dalam keadaan sukun di dalam wazan ifta'ala di sini dianggap berat oleh orang Arab. Jadi
iutasola ini dianggap berat. Beda dengan manakala kita mengatakan ittasola, maka akan ringan bacaannya. Jadi alasan yang pertama karena berat di dalam pengucapan. Kemudian alasan yang kedua adalah karena terdapatnya kedekatan makhraj antara huruf ta yang ada pada lafaz itasaro atau iutasola dengan huruf waw atau ya. Oleh karena makhrajnya ini dekat, maka perlu dilakukan proses idgham dengan mengganti waw atau ya di sini dengan huruf ta. Sedangkan dalam segi sifat antara huruf waw atau ya di sini bertolak belakang dengan huruf ta, di mana untuk huruf waw atau ya di sini memiliki sifat jar, yaitu dalam pengucapannya terang. Maksudnya suaranya itu ketika keluar hurufnya jelas dengan nafas yang tertahan dan tidak keluar desisan. Berbeda dengan huruf ta, di mana huruf ta di sini memiliki sifat hamas, yaitu ketika suara ta tersebut dikeluarkan, maka keluarlah suara desisan. Jadi secara makhraj waw atau ya itu berdekatan dengan huruf ta, namun secara sifat bertentangan. Oleh karena itu, ketika menetapkan waw atau ya di dalam wazan ifta'ala yang posisinya berada pada fa fi'il di sini, maka akan kesulitan di dalam membacanya. Maka haruslah diadakan ibdal, yaitu pergantian huruf dengan mengganti waw atau ya di sini dengan huruf ta, maka dalam pengucapannya pun akan menjadi ringan. Jadi iutasola akan menjadi ittasola, sementara itasaro akan berubah menjadi ittasaro. Proses ibdal di dalam bahasa Arabnya adalah ittasola asluhu iutasola ala wazni ifta'ala ubdilatil wawu ta'an li'usrin nutki biharfil lainis sakini lima bainahuma min muqarabatil makhraji wa munafatil wasfi li'anna harfal laini majhuratan watta'u mahmusatan fasara ittasola thumma udghimatit ta'ul ula fithaniyati lil mujanasati fasara ittasola. Maksudnya adalah ittasola asluhu iutasola. Lafaz ittasola itu asalnya adalah iutasola ala wazni ifta'ala, mengikuti wazan ifta'ala. Ubdilatil wawu ta'an, huruf wawu diganti dengan huruf ta li'usrin nutki biharfil lainis sakini, karena sulitnya pengucapan terhadap huruf lain yang sukun, lima bainahuma min muqarabatil makhraji, dan keduanya memiliki kedekatan di dalam makhraj, wa munafatil wasfi, namun memiliki sifat yang bertentangan. Li'anna harfal laini majhuratan, karena huruf lain di sini memiliki sifat jahr, wa ta'u mahmusatan, sementara huruf ta memiliki sifat mahmus. Jadi keduanya bertentangan. Fasara ittasola, maka jadilah lafaz ittasola. Tsumma udghimatit ta'ul ula fit tsaniyati, maka tak yang pertama diidghamkan kepada tak yang kedua, lil mujanasati, karena keduanya memiliki kesamaan jenis. Fasara ittasola, maka jadilah lafaz ittasola. Jadi inilah alasan kenapa huruf waw atau ya di dalam wazan ifta'ala di sini manakala posisinya berada pada fa fi'il haruslah diganti dengan huruf ta, karena dua alasan. Yang pertama karena sulitnya pengucapan, dan yang nomor dua karena antara waw dan ya dengan huruf ta di sini memiliki pertentangan di dalam sifat, di mana waw atau ya di sini memiliki sifat jahr. Huruf-huruf jahr di sini terkumpul di dalam fahathahu syakhsun sakat. Jadi ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat jahr, di mana di dalam pengucapannya jelas dan terang dan nafasnya tertahan, artinya tidak keluar desisan. Jadi huruf-hurufnya fa, ha, tha, ha, selanjutnya shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Jadi ini semuanya memiliki sifat jahr. Sementara untuk huruf ta di sini memiliki sifat hamas, yaitu di dalam pengucapannya keluar desisan. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua adalah manakala wawu atau ya yang posisinya berada pada fa fi'il dari wazan ifta'ala tersebut merupakan perubahan bentuk dari hamzah, maka dalam hal ini waw atau ya tersebut
tidaklah boleh digantikan dengan huruf ta. Jadi ketentuan yang kedua di sini adalah merupakan kebalikan daripada ketentuan yang pertama. Jadi untuk yang pertama, manakala waw atau ya tersebut bukan merupakan perubahan bentuk dari hamzah, maka waw atau ya di sini nantinya akan dirubah menjadi huruf ta. Namun manakala merupakan perubahan bentuk dari hamzah, maka tidaklah boleh digantikan dengan huruf ta. Jadi bentuknya ditetapkan dan tidak berubah. Seperti lafaz iutamana. Utamana di sini terdapat huruf waw yang posisinya berada pada fa'il. Namun keberadaan waw ini sebenarnya merupakan perubahan bentuk daripada hamzah. Jadi asalnya adalah i'tamana. Jadi i'tamana di sini berasal dari kata dasar amanah, di mana fa'ilnya di sini pada asalnya adalah merupakan huruf hamzah, kemudian diikutkan kepada wazan ifta'ala menjadi i'tamana. Selanjutnya setelah diproses iklal akan menjadi iutamana, dan iutamana ini pun nantinya akan berubah menjadi itamana. Jadi karena memang ada huruf waw yang sukun dan terletak setelahnya harkat kasroh, maka waw sukun di sini pun digantikan dengan huruf ya sehingga menjadi itamana. Oleh karena huruf waw yang nantinya berubah menjadi huruf ya ini adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf hamzah, maka di sini bentuknya ditetapkan dan tidak berubah menjadi huruf ta. Jadi itamana. Contoh yang lain seperti itazaro. Itazaro ini pada asalnya adalah itazaro. Itazaro selanjutnya setelah dilakukan proses iklal akan menjadi itazaro, di mana di sini terdapat huruf hamzah yang sukun dan terletak setelahnya harkat kasroh, maka di sini hamzah pun diganti dengan huruf ya sehingga menjadi itazaro. Pada lafaz itazaro, fa'ilnya berupa huruf ya. Namun ya-nya di sini bukan asli, melainkan perubahan bentuk dari hamzah. Oleh karena itu, ya yang ada pada lafaz ini tidaklah digantikan dengan huruf ta. Jadi bentuknya ditetapkan dan tidaklah berubah. Proses ibdalnya di dalam bahasa Arab, kita ambil contoh lafaz itazaro, contoh yang terakhir. Maka prosesnya adalah itazaro asluhu itazaro ala wazni ifta'ala. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin. Thaniyatuhuma sakinatun. Fa'ubdilatit thaniyatu ya'an lisukuniha wangkisari ma qablaha. Fasoro itazaro. Maksudnya adalah itazaro asluhu itazaro. Lafaz itazaro pada asalnya adalah itazaro. Ala wazni ifta'ala mengikuti wazan ifta'ala. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin. Terdapat dua hamzah yang berkumpul di dalam satu kalimat. Thaniyatuhuma sakinatun. Sementara hamzah yang kedua tersebut adalah sukun. Fa'ubdilatit thaniyatu ya'an. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya. Kenapa? Lisukuniha wangkisari ma qablaha. Karena hamzah yang kedua tersebut sukun dan posisinya terletak setelahnya harkat kasroh. Fasoro itazaro. Maka jadilah lafaz itazaro. Ini adalah kaidah yang kedua yang sebenarnya masih berkaitan dengan kaidah yang pertama, di mana waw atau ya di dalam wazan ifta'alah yang posisinya berada pada fa'il, manakala merupakan perubahan bentuk dari hamzah, maka waw atau ya di sini tidaklah diganti dengan huruf ta. Namun manakala waw atau ya tersebut merupakan huruf asli, bukan perubahan bentuk dari hamzah, maka waw atau ya di sini akan diganti dengan huruf ta. Namun di dalam lughah Rabi'ah, menurut bahasanya kaum Rabi'ah, huruf waw atau ya yang merupakan perubahan bentuk dari hamzah ini pun menurut mereka ini juga diganti dengan huruf ta. Sebagaimana contoh yang tadi, jadi seperti lafaz itazaro.
yang merupakan perubahan bentuk dari lafadz i'tazara. Jadi ya-nya di sini perubahan bentuk dari huruf hamzah. Ini pun menurut bahasanya kaum Rodi'ah, ya-nya di sini diganti dengan huruf ta, sehingga itazaro nantinya akan berubah menjadi ittazaro. Dan selanjutnya tak yang pertama ini diidghamkan kepada tak yang kedua dan akan menjadi ittazaro. Demikian pula dengan lafadz iutamana yang merupakan perubahan bentuk dari lafadz i'tamana. Wawu yang ada pada lafadz iutamana ini juga merupakan perubahan bentuk dari huruf hamzah. Namun menurut mereka, yaitu menurut kaum Rodi'ah, wawu di sini pun diganti dengan huruf ta sehingga menjadi ittamana. Jadi secara umum kaidah yang kedua ini tidaklah merubah waw atau ya manakala merupakan perubahan bentuk dari hamzah, namun menurut kaum Rodi'ah waw atau ya sekalipun merupakan perubahan bentuk dari hamzah tetaplah diganti dengan huruf ta. Ini adalah beberapa kaidah terkait dengan keberadaan dari waw atau ya yang terletak pada fa fi'il dalam wazan ifta'ala. Apakah waw atau ya tersebut merupakan perubahan bentuk dari hamzah ataukah waw atau ya tersebut merupakan huruf asli? Sehingga pada akhirnya apakah akan diganti dengan huruf ta ataukah tidak? Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.